Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas rahmat dan nikmatnya yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Di antaranya ada nikmat iman, nikmat kesempatan, lebih-lebih nikmat kesehatan. Sehingga dengan nikmat kesehatan ini kita bisa menikmati nikmat-nikmat keislaman tadi. Salawat serta salam tidak lupa pula kita haturkan kepada baginda Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang mampu mendirikan la ilaha illallah, Nabi yang mampu mendirikan bendera la ilaha illallah, sehingga bendera la ilaha illallah berdiri tegak di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Adapun pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah judul pidato yang berjudul Menuntut Ilmu. Hadirin yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kisah yang menceritakan tentang pentingnya menuntut ilmu. Kisah ini diambil dari seorang ulama besar, dan ulama ini mungkin sudah tidak asing lagi di telinga kita. Beliau bernama Ibnu Hajar al-Asqalani. Beliau semula adalah seorang santri yang kekurangan ilmu. Pada saat itu beliau belajar kepada kiainya bertahun-tahun, akan tetapi tidak ada hasilnya sama sekali. Tidak ada hasilnya sama sekali, beliau pun tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Nah, oleh karena demikian, beliau pun putus asa. Beliau pun meminta kepada sang kiainya untuk diberikan izin untuk balik ke rumahnya. Dan kiai pun merasa berat hati memberikan izin kepada beliau untuk diberikan balik ke rumahnya. Tetapi sesampainya di rumah nanti, kiai pun berpesan kepada beliau bahwasannya jangan sampai putus belajar ketika kamu sampai di rumah nanti. Itu pesan dari kiai beliau. Hadirin yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh sebab itu di suatu perjalanan turunlah hujan yang sangat deras, yang sangat besar sekali. Karena dengan adanya hujan tersebut, beliau pun mencari tempat untuk berteduh. Pada saat itu beliau melihat sebuah gua yang sangat besar. Nah, disitulah beliau berteduh. Beliau masuk ke dalam gua untuk berteduh. Nah, oleh karena hujannya tidak kunjung reda, maka beliau pun masuk ke dalam lagi supaya bisa berduduk dan istirahat di dalam gua tersebut. Pada saat itu pula terdengarlah suara gemericik. Oleh karena beliau saking penasarannya, beliau pun mendatangi suara gemericik tersebut. Nah, pada saat itu pula ternyata suara gemericik tersebut adalah suara gemericik air yang menetes pada sebongkah batu yang sangat besar sekali. Pada saat itu pula beliau pun merenungi, menghayati mengapa sebuah batu yang sangat besar ini berlubang karena tetesan air ini. Karena tetesan air yang bertahun-tahun sehingga batu ini berlubang. Mungkin aku kurang lama belajar, kata beliau. Nah, pada saat itu pula beliau pun merenungi dan menanamkan kepada hatinya untuk kembali ke pondok dan belajar lebih giat lagi. Nah, oleh demikian beliau pun menjadi seorang ulama yang sangat besar. Ulama yang besar dan menulis banyak kitab-kitab pada zaman beliau tersebut. Hadirin yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bisa kita simpulkan bersama di kisah teladan ini bahwasannya menuntut ilmu itu
bukan hanya setahun 2 tahun, akan tetapi seumur hidup. Karena batas ilmu itu keilmuan itu tidak ada batasnya. Semasih kita hidup, maka ilmu itu masih kita bisa mempelajarinya. Dan menuntut ilmu juga itu harus gigih. Dalam menuntut ilmu harus dengan niat yang ikhlas, dengan kegigihan, kesungguhan dan lain sebagainya, supaya kita mendapatkan ilmu yang sungguh-sungguh. Hadirin yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak ulama yang mengatakan bahwasannya menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim maupun muslimah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wajib bagi setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan untuk menuntut ilmu. Jadi hadis ini sudah tidak asing lagi di telinga kita, bahwasannya setiap umat muslim maupun muslimah itu wajib hukumnya menuntut ilmu. Bukan hanya itu, bahkan di luar dari orang Islam pun itu mereka wajib menuntut ilmu, karena kunci kebahagiaan itu adalah ilmu. Seperti kata dari Imam Syafi'i, ada kata-kata dari Imam Syafi'i bahwasannya setiap orang yang terlahir di dunia ini tidak mungkin dengan ilmu. Nah, maka dari itu kita yang lahir ini diberikan insting untuk belajar menuntut ilmu. Dari belajar mengetahui benda, mengetahui nama-nama hewan, bahkan mengetahui nama Tuhan. Itu kita diajarkan dari setelah kita lahir. Dan juga di dalam menuntut ilmu, kita disuruh untuk menghargai seorang guru kita. Karena ilmu yang bermanfaat itu lahir dari akhlak ketika kita mendapatkan ilmu dari seorang guru. Hadirin yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang kita dituntut untuk menuntut ilmu, akan tetapi bukan hanya ilmu akhirat saja. Bukan hanya ilmu akhirat saja yang kita disuruh menuntut ilmu, akan tetapi ilmu dunia juga penting untuk kita pada saat-saat sekarang ini. Coba kita lihat, seandainya kita belajar terus-menerus mengenai ilmu akhirat, maka ilmu dunia ini tidak mungkin kita ketahui. Contohnya, yang tren-tren pada saat sekarang ini mengenai HP. Seandainya kita tidak belajar mengenai media-media, maka kita tidak akan mengetahui apa itu media, gitu kan. Sedangkan pada media saat ini adalah alat untuk, akan tetapi bukan hanya ilmu akhirat saja. Bukan hanya ilmu akhirat saja yang kita disuruh menuntut ilmu, akan tetapi ilmu dunia juga penting untuk kita pada saat-saat sekarang ini. Coba kita lihat, seandainya kita belajar terus-menerus mengenai ilmu akhirat, maka ilmu dunia ini tidak mungkin kita ketahui. Contohnya, yang tren-tren pada saat sekarang ini mengenai HP. Seandainya kita tidak belajar mengenai media-media, maka kita tidak akan mengetahui apa itu media, gitu kan. Sedangkan pada media saat ini adalah alat untuk alat untuk membantu kita untuk menuntut ilmu akhirat juga. Contohnya ketika kita berpidato di tempat berpidato, berpidato lewat media aja itu sudah cukup menyampaikan kebaikan, menyampaikan ilmu agama, tetapi dengan media. Media ini salah satu ilmu yang membantu kita untuk menuju ilmu akhirat. Hadirin yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti yang dikatakan tadi, bahwasannya setiap kunci kebahagiaan yaitu dengan ilmu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.